I've been dreaming on in my head like I've seen it a lot. Lost juga di situ gue bener-bener nggak ngoreksi gitu. Diri gue nggak ngoreksi banget, sumpah gue nggak bohong. Di situ gue nggak ngoreksi apa kesalahan gue gitu. Di sini gue kayak notice bener, lu hati-hati. Hello, welcome to my YouTube Berlin Fernand. Di sini gue bakal mau nge-sharing untuk kalian para pemula dan baru awam banget gitu bermain binomo. Sama gue juga baru banget main binomo. Baca. Ini dari 2020 lah, udah 8 bulanan gue main binomo. Belum bener-bener kayak video-video atau mentor-mentor lain lah gitu. Gue juga baru pemula dan gue cuma mau sharing aja pengalaman gue bermain binomo. Dari modal kecil, sedang sampai besar. Besar itu kayak 1,5 juta. Banyak orang atau video-video orang di sana disarankan modal 1,5 juta, ya kan? Gue pun masih belajar guys, gue pun masih belajar sama mereka orang, ya kan? Ya ini anggap aja video hiburan, apa yang bisa kalian ambil di video ini kalian ambil. Dan solusinya gimana sih untuk pemula? Caranya biar bisa mengatasi loss di modal yang benar-benar pertama kali kalian di angka 1 jutaan, ya kan? Dan gue di sini bakal mau ngebahas di video terakhir. Di sini gue bakal mau ngasih pengalaman dulu nih. Gue pertama untuk kalian pemula, gue pun pemula nih. Pertama itu modal di sekitar 140.000. Nah 140.000 ini gue itu anggap nggak ada, uang gue habis, anggap uang gue hilang, dan gue anggap itu uang demo, ya kan? Nah di situ gue mulai bermain dan alhamdulillah gue bermain itu di modal 140.000 itu tanpa beban, tanpa apa. Gue anggap uang itu uang hilang karena itu uang tabungan gue, dan gue udah kayak bener gimana ya, kayak udahlah pasrah, mau ini uang hilang mau uang apa terserah, intinya gue nggak mau ngeliat ada uang ini. Makanya gue masukin binomo dan setelah itu gue profit di 1,8 juta. Nah, gue di sini profit lah 1,8 juta di modal awal 140.000. Jujur, gue itu modal 140.000 pertama kali main dan nggak pernah kenal yang namanya indikator. Gue belum mendalami yang namanya YouTube. Indikator juga gue belum pernah tahu, candlestick dan lain-lain. Gue nggak pernah tahu sumbu, gue nggak pernah tahu apa candle kayak gini. Gue nggak pernah tahu nih. Candle gini gue nggak pernah tahu. Sideways itu apa? Gue nggak tahu. Gue bener-bener kosong banget. Dan benar-benar pengetahuan gue nggak apa-apa, dan di situ kosong. Nah di situ gue itu benar-benar udah withdraw nih kan, gue dari 1,8 gue withdraw. Nah di situ kan gue kayak penasaran lagi, ya kan? Gue withdraw langsung 1,8. Gue penasaran lagi untuk bermain binomo ini lagi kan. Gue mikir wah ini gampang banget nyari duit kayak gitu kan. Nah di sini gue bermain lagi nih, gue deposit lagi 200.000 ya, gue 200.000 gue deposit lagi. Setelah gue deposit lagi di situ gue loss nih, dan setelah loss itu gue belum introspeksi lah, udah gue loss ya, namanya juga uang inilah gitu kan, uang ini dan lain-lain lah, pokoknya ada lah pikiran gue uang setan lah, uang apa ya, pokoknya udahlah biarin gitu. Gue orangnya kalau uang hilang bodo amat, dapat uang juga ya udah biarin gitu. Nah setelah itu gue nggak trading 2 hari. Nah di situ gue masukin lagi modal 500.000. Nah 500.000 ini mencapai 300.000 guys. Gue mencapai 300.000. Jadi gue profit itu 300.000. Jadi 500.000 itu gue profit 800.000. Nah 800.000 itu gue withdraw dong. Gue masukin lagi di angka 1,5 juta. Sebelumnya itu gue 500.000 itu gue udah mempelajari ya. Gue udah mempelajari indikator, gue mempelajari lebih dalam. Dan akhirnya gue menemukan yang namanya video sebelah, gue menemukan kalau modal kecil sama aja lo buang-buang uang. Kalau modal sedang gitu sama aja lo ngasih uang di binomo gitu. Kalau modal besar lu baru bisa yang namanya dapat penghasilan dari aplikasi binomo ini. Nah gue bingung dong ya kan, modal besar semakin persentase kita tuh semakin besar gitu, padahal sama kita nyarinya cuma 1-2%, tapi nominalnya yang gue pikirin, oh nominalnya yang lebih besar ternyata. Nah setelah itu
gue berani lah gitu, gue nekat gitu. Dari 500.000 gue udah profit kan, yang kemarin yang tadi 800.000 gue kan menang 300.000, gue dapat 300.000. Nah gue 1,5 juta ini gue masukin guys, karena gue udah percaya diri, gue udah belajar semua indikator ya kan, gue udah belajar. Nah gue udah belajar, gue udah paham, gue udah percaya diri banget, gue udah ngerti semua indikator. Ternyata nggak gitu guys, dan di situ gue modal lah 1,5 juta. Nah 1,5 juta ini gue awalnya itu benar-benar profit konsisten. Sehari gue dapat minimal 1% atau 2%. Berarti gue cuma dapat dari modal 1,5 juta itu gue cuma dapat di angka 150.000, bahkan gue pernah 200.000, 250.000. Nah di situ gue profit konsisten banget. Di situ pikiran gue jelas-jelas aman, tentram ya kan, kayak nggak ada dosa lah ya kan, nggak mikirin utang ya kan. Nah di situ gue itu pas trading gue itu ngalamin yang namanya ribut sama pacar gue. Ribut sama pacar gue kurang ya kan, gue kayak serba kurang gitulah. Gue nggak tahu kenapa ya, pokoknya pikiran gue tiba-tiba kurang, padahal ributnya bukan karena uang gitu guys ya kan. Nah setelah itu gue mulai yang namanya duduk trading di sini. Setelah gue dengar lagu di situ, gue masih pikirin kok gue ribut kenapa gue ribut. Nah padahal itu gue ributnya sama pacar gue tuh nggak benar-benar yang namanya gara-gara uang gitu kan. Nah yaudah gue trading dong ya, gue masih kepikiran ribut trading ya kan. Gue misalkan trading, dan setelah itu gue trading. Nah di situ gue mengalami yang namanya loss pertama kali, yang 1,5 juta itu ya guys. Nah gue ini mengalami loss di angka pertama gue itu mengalami loss di 14.000 ya, tanggal 26 ya, 26 Desember di sini nih, di sini 26 Desember. Nah di sini gue pertama banget gue trading itu loss guys. Pertama main gue loss ya kan. Nah di situ gue itu kayak belum ngerasa gitu, gue belum kayak kok bisa loss gitu. Gue biasa kayak gitu, gue kalau biasa kayak trading gue tuh biasa kayak kok gue loss gitu apa gitu kan. Tapi ini enggak, gue kosong gitu. Pikiran gue kayak 14.000 gue bisa kompen gitu, karena ya gue mikirnya saldo gue banyak gitu kan. Ya udah dong gue kompen ya kan, gue kompen di 35.000. Nah gue kompen, nah di sini gue loss lagi nih 35.000. Gak tahu, pikiran gue kosong, gue nggak mikirin, gue nggak belajar dari kesalahan ini. Nah, biasa gue tuh belajar. Kenapa gue bisa loss, bahkan gue sampai 20 menitan baru gue OP lagi buat gue nemuin titik di mana kesalahan gue. Nah, di sini di 100 mana nih? Di 75.000 gue kompen yang kedua. Nah, kompen yang kedua ini gue profit di angka 137.000 ya kan, bisa ngebalikin yang loss yang 14 sampai 30.000 ini. Nah di sini gue OP lagi 14.000, loss lagi, gila gak? Loss lagi gitu, gue kaget, gue bener-bener di situ kayak apa sih gitu kan. Ya pasti untuk pemula pasti hati-hati nih ya, untuk pemula nih kayak gue gini nih, gue kayak gimana sih, kayak jangan kosong deh kalau main trading kayak gini, jangan kosong. Gue saranin jangan kosong. Jadi tuh kayak lu loss itu kayak nggak ngerasa gitu, kayak lu tuh kayak gimana ya, kayak lu nggak salah gitu. Loss itu kayak merasa lu tuh nggak salah, bodo amat gitu kan. Nah di sini gue loss lagi 35.000. Nah 75.000, nah, gue 75.000 ini gue profit. Nah gue profit nih 20.000 pun gue profit. Nah gue profit itu di situ gue biasa aja gitu, biasa aja. Biasanya gue profit. Oh berarti kayak gini profit ya, candle kayak gini profit, candle kayak gini profit. Ini tuh gue biasa aja gitu. Karena gue banyak pikiran gitu, pikiran gue kosong ya, gara-gara berantem itu bikin gue ngambut di trading gitu. Nah 20.000 gue loss, gila ya, 20.000 gue loss. Nah 45.000 ini gue loss juga, udah dua. Kompensasi gue ke satu. Nah kompensasi kedua itu dia di 85.000 gue loss lagi guys, gila gak? Terus gue kompensasi di 150.000.
150.000 ini gue lost juga. Di situ gue bener-bener nggak ngoreksi gitu. Diri gue nggak ngoreksi banget, sumpah gue nggak bohong. Di situ gue nggak ngoreksi apa kesalahan gue gitu. Di sini gue kayak hipnotis tuh, bener. Lu hati-hati ya buat kalian semua, untuk para pemula di modal gede. Kalau kalian punya masalah gitu kan, kalian jangan sampai pikiran kosong. Lu kayak hipnotis. Lu opennya 3 misalkan ya, open 3 kali, lu loss 3-3-nya nih ya kan. Lu di situ tuh kayak punya target, gue mau berhenti kalau open 3 kali gue loss, gue berhenti. Nah di sini gue udah target ya, karena target gue itu loss 3 kali gue stop gitu, loss 3 kali gue stop. Di sini gue udah 3 kali main, kompensasi kedua bakar. Nah di situ gue kompensasi ketiga, kompensasi keempat, kompensasi kelima, enggak, ini bukan kompensasi, gue open lagi nih. Ini kompensasi berarti di 1, 2, 3, 4, gue kompensasi 4 kali. Lu bayangin gue kompensasi itu 4 kali gitu loh. Gue kayak bener-bener kayak hipnotis gitu. Gue kayak siapa sih gitu loh, diri gue siapa sih gitu. Kayak bener-bener anjir, bodo amat lah uang kayak gini ya, bener-bener emang kosong gitu kan, nggak tahu gitu kan. Ya udah 350.200 akhirnya loss. Ini akun resmi ya guys, ini akun resmi gue 0 karena gue masih main di akun demo. Nah ini akun demo gue. Nah kalian kalau misalkan udah ngalamin kayak kejadian kayak gue kayak gitu, kalian udah deh mainnya diintar-intarin dulu deh. Jangan langsung profit jangan langsung di tradingin lagi, karena ya itu guys. Karena ya kalau misalkan kalian trading lagi, misalkan kalian loss nih 1,5 juta, kayak tadi barusan gue alamin ya. Di situ kalian loss. Nah di situ kalian jangan pernah yang namanya main lagi atau deposit lagi di hari itu juga, jangan. Bahkan besok pun jangan, besok atau lusa pun jangan. Gue saranin jangan, karena itu kalian main itu bukan benar-benar pakai analisa kalian, tapi pakai balas dendam kalian gitu, untuk balas untuk yang namanya ngebalikin uang kalian yang kemarin loss. Nah makanya gue saranin jangan. Dan kenapa sih gue bisa loss kayak gini gitu, karena gue pikiran, karena gue bener-bener ya untuk pemula. Lu tau lah, untuk pemula itu pasti yang namanya pertama kali modal besar. Ini kan pertama kali gue modal besar kan 1,5 juta. Sebelum-sebelumnya kan 500, 140, 300, 200, 400. Ini modal besar pertama kali gue 1,5 juta. Nah modal 1,5 juta ini gue itu langsung gue trading, akhirnya loss. Dan ya pokoknya gue itu bener-bener yang namanya pikirannya kosong. Kalian makanya jangan pernah pikiran kalian kosong. Dan setelah itu kalian bener-bener harus tenang ya. Ini pengalaman gue, jangan sampai kalian ngalamin apa yang gue alamin kemarin. Karena untuk pemula modal 1,5 juta ini untuk pertama kalinya itu pasti dia tuh kayak senang gitu. Gue modal besar, gue pendapatan besar, ya sama aja. Balik lagi ke diri kalian. Diri kalian itu bisa nggak ngendalnya? Diri kalian itu bisa nggak? Gue baru pertama kali ngalamin seperti ini. Ya ini ya anggapnya video-video hiburan. Nah ini juga video gue pertama kali ya yang gue bisa upload di YouTube ini. Makanya ya gue biar bisa ya sharing-sharing lah, ambil video ini yang positif, yang baiknya gitu. Gimana sih solusi dan cara ngatasin 1,5 ini? Gua sendiri ngatasinya gampang. Sebenarnya berat sih, berat, susah, bener-bener susah banget, berat. Nah tapi gua ngadepinnya itu seminggu itu gua nggak main. Seminggu itu gua bukan nggak main, maksudnya tuh gue nggak main trading gitu. Gue nggak main trading, gue nggak megang mouse, nggak megang komputer dan lain-lain. Gue udah diem ya kan. Gue tutup mulut, semua orang gue salahin ya kan, semua orang gue salahin. Orang yang nggak salah gue salahin, orang yang benar pokoknya gue salahin semua. Bahkan pacar gue semua gue salahin. Dan akhirnya gue keluar nyari suasana baru untuk melupakan loss ini, biar gue nggak yang namanya balas dendam di saat gue main trading ini lagi. Nah gue seminggu itu ngelupain. Gimana caranya gue bisa ngelupain? Nah gue setelah seminggu, nah seminggunya ini gue berani lagi ngeliat binomo ini lagi. Karena benar-benar pas lu ngerasain yang namanya pertama kali untuk pemula, pertama kali untuk pemula di modal yang benar-benar di atas 1 juta, itu pasti kalau loss itu benar-benar sakit kepala gitu. Kayak gimana sih, kayak mikir pun itu benar-benar susah banget. Nah saat ini yang kemarin itu kan,
yang udah gue alamin itu dia bener-bener gue harus mulai hidup baru lagi. Jangan kalian ada perasaan balas dendam, karena ada yang kalau misalkan kalian tanya kenapa sih kemarin lu loss, kenapa nggak lu balikin aja modal lagi 2 juta atau 3 juta, karena percuma gua main lagi itu yang ada nanti balas dendam, bukan untuk gua mengembangin dana gua di sini, malah gua balas dendam yang ada gua boncos lagi gitu kan. Makanya seminggu gua bermain main keluar, setelah itu gua seminggu lagi gua pakai akun demo. Makanya ini dari 14 juta nih, ini gua dari 14 juta sampai 42 juta dalam seminggu. Nah, dari 14 juta sampai 42 juta 315 ribu. Itulah pengalaman gua untuk trading di binomo ini. Ya, pertama kali gua loss 1,5 juta untuk awal banget. Pertama kali gua modal besar. Sebelumnya gua sebelumnya gue modalnya kecil-kecil, 140, 300, 400, gope. Ya udah segitu-gitu aja balik-balik, dan akhirnya gue mau nyoba saat kembali akhirnya loss juga. Ingat ya, buat kalian yang gue rasain saat ini bukanlah modal kalian yang besar atau kecil di binomo ini untuk meraih profit yang besar, tetapi kalian itu bisa paham dan bisa tahu gimana caranya kalian mengontrol diri kalian dan emosi kalian di saat kalian trading di binary option ini ya. Gua ngasih tahu gimana sih solusinya ya. Tadi lu jangan langsung trading di saat lu loss, lu berhenti dulu, selesaikan dulu ya kan, terus lu main keluar kemana ya kan, lu muter-muter ya kan, mau main motor, main apa terserah, main PS terserah, yang penting lu bisa ngelupain masalah yang kemarin loss ini. Jangan terus-terusan kalian paksain untuk bermain binomo deposit lagi setelah kalian lost ini. Makanya yang gue saranin untuk kalian semua, jangan sampai kalian ngelakuin apa yang gue lakuin kemarin dan ngalamin kemarin, karena ini nggak baik sih sebenarnya. Gue baru ngerasain banget, lu udah bener-bener kayak orang yang dihipnotis. Oke, di sini solusinya kalian kayak gitu baru, dan kalian habis seminggu kalian main dan lain-lain, seminggunya lagi kalian tuh pakai akun demo, belajar lagi, dalamin lagi. Jujur, kalian tanpa belajar itu nggak bisa jadi apa-apa. Nah kan, dan setelah itu, nah gue ini main di demo ini, kalian sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian dalam seminggu itu profit konsisten, belajar. Dan gue kemarin itu benar-benar ngalamin dari kesalahan itu. Manusia itu kalau misalkan udah salah baru dia mau belajar, kalau misalkan dia belum salah dia nggak bakal mau belajar. Itulah ciri-ciri manusia ya kan, sama seperti gue. Tunggu gue salah dulu, tunggu gue jebol dulu ya kan, baru gue belajar. Emang batu sih. Oke, itu aja solusinya gimana cara ngadepin modal pemula di modal yang di atas 1 jutaan. Oke, gitu aja videonya. Gue mau nutup. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kontrol diri. Yang pertama itu kontrol diri, jangan sampai kayak gue gini ya. Ya, semoga aja kedepannya gue bakal, ini kan 2 hari lagi gue bakal mau masukin deposit lagi di sini, dan kita bermain di akun real ya, biar kita bisa share untuk ke kalian semua, dan candle apa aja yang gue pelajari dan indikator apa aja yang gue pelajari. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Semoga kalian video ini bermanfaat dan ambil positifnya, jangan ambil negatifnya ya. Kalau misalkan ada yang salah, gue minta maaf. Gue Brandon Fernando, goodbye.